Sahabat Suara Tapian TV, kami berbincang dengan istri almarhum Aris Merdeka Sirait. Dan hari ini setahun dia meninggal, diluncurkan buku ketiga dan juga launching Yayasan Aris Merdeka Sirait. Horas itu. Tok, bagaimana perasaannya setelah acara ini selesai, bukunya di launching, juga tadi lagu yang dikarang ternyata sebelum meninggal, dan ada foundation yayasan yang menaungi teman-teman nanti untuk mengerjakan banyak hal untuk menyemangati kembali bagaimana melindungi anak Indonesia. Iya, terima kasih Tok. Jadi hari ini memang kita melaunching ada tiga fokus yang kita lakukan melalui kegiatan hari ini. Yang pertama tadi itu melaunching buku yang berjudul Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yang kedua, kita melaunching lagu atau video klip Stop Kekerasan. Dan yang ketiga, kita launching Aris Merdeka Sirait Foundation atau Yayasan Aris Merdeka Sirait. Ini untuk apa? Tentu sesuai dengan perjuangan yang dilakukan almarhum suami saya selama hidupnya. Kita berharap lewat lembaga ini kita akan meneruskannya. Artinya seperti ini. Kalau di Yayasan Aris Merdeka Sirait tentu kita dapat lebih fokus karena kita akan mengelola sendiri, mengetahui persis apa yang dicita-citakan oleh almarhum. Kemudian kita bersama-sama dengan lingkungan yang lebih kecil, tidak harus misalnya kalau Komnas Perlindungan Anak kan dia nasional, harus ada persetujuan segala macam, lebih artinya mekanismenya kan lebih luas, lebih lama segala macam. Tapi kalau melalui Aris Merdeka Sirait Foundation kita berharap lebih lihai lah, lebih mobile gerakannya, karena kita tidak perlu menunggu lama. Apapun yang kita harapkan, kita yakini bahwa itu penting, kita akan lakukan seperti itu. Baik, berarti kita pahami dia pasti gesit karena memang tujuannya jelas melindungi anak-anak. Yayasan ini, foundation ini dibentuk bukan dengan birokrasi yang sangat rumit ya. Iya, itu dia. Jadi memang kita sengaja membuatnya tidak dengan cara yang birokratis, supaya kita lebih mobile, lebih lincah untuk bergerak, karena masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak tidak dapat menunggu lama. Itu dia. Jadi ketika ada persoalan, ya kita harus melakukan respon terhadap itu. Kemudian juga hal-hal lain yang menjadi concern kita adalah kita melihat bahwa banyak sebetulnya orang atau kaum muda ingin melakukan sesuatu, tapi mereka tidak ada wadah atau mereka tidak mempunyai modal yang cukup dalam artian pengetahuan, pengalaman. Nah, kita kan punya pengalaman soal itu. Jadi mungkin kita share, kita berbagi dengan mereka supaya mereka terlatih untuk kalau ikut melakukan kegiatan-kegiatan khusus untuk anak seperti ini loh. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu kan dari muda sudah menjadi aktivis buruh, dan kemudian dengan almarhum Aris Merdeka Sirait juga bersama-sama kemudian mendekatkan diri dengan perlindungan anak. Komnas Perlindungan Anak ini kan menjadi menarik. Apa yang bisa itu sampaikan dengan melihat keadaan ternyata tidak mudah juga, tidak makin berkurang juga kasus-kasus anak begitu, malah makin tambah, malah fenomena-fenomena yang jarang kita dengar malah terjadi begitu. Betul, itu dia yang menjadi realita, dan itu juga yang mendorong kita untuk maju. Dalam arti begini, masalah makin hari bukan makin berkurang, tetapi dia baik secara kuantitas, kualitasnya juga, maksudnya kerumitan atau tingkat katakanlah kejahatan atau kekerasan itu kan semakin meningkat, bukannya berkurang. Memang itu fakta, tetapi apakah kita kemudian mengatakan ya sudahlah, nggak mungkin. Justru ketika itu terjadi berarti kita masih sangat kurang untuk melakukan perlindungan atau upaya-upaya untuk melindungi anak-anak. Oleh karena itu ya kita terpanggil untuk itu. Makin banyak orang terlibat, maksudnya lembaga kayak apakah gitu, itu akan makin baik karena masalah itu tidak banyak sekali gitu. Kami dengar itu kan juga situa di HKBP Pasar Rebo ya. Ya. Karena sejak awal juga Aris Merdeka melihat juga bukan secara menyeluruh masalah anak di Indonesia ini memang menyeluruh banyak begitu. Tapi detail
beliau juga rindu di gereja kita HKBP punya semacam Komnas yang mengurusi anak begitu. Apa yang kira-kira di hati itu untuk juga gagasan ini terus didengungkan untuk HKBP? Kebetulan begini, di distrik DKI Jakarta ada sudah sekarang itu yang kami dirikan adalah ruang aman untuk anak dan perempuan. Program dari PPD atau Persekutuan Perempuan Distrik 8 HKBP, dan saya ikut di dalamnya untuk menggagas ini dan mendiskusikan, mempersiapkan ini supaya ini bisa berjalan dengan baik. Memang ini masih tahap awal, tapi kita berharap HKBP sebagai gereja yang besar yang juga peduli dengan anak-anak harus ikut berperan serta aktif. Maka melalui PPD yang ada di daerah DKI ini, saya juga ikut berkiprah dengan itu. Nah, supaya apa? Supaya gereja-gereja kita kan itu di bawah PPD itu banyak seksi paropuan HKBP di setiap gereja. Kalau itu melakukan bersama-sama, maka kita berharap gereja HKBP juga akan menjadi motor termasuk gitu. Tetapi untuk sampai ke situ bukan hal yang mudah. Harus kita melakukan juga sosialisasi, melakukan juga pelatihan dan seterusnya. Itu yang sedang digagas di distrik DKI Jakarta gitu. Kita baru mulai ini. Kalau gagasan itu muncul dari PPD, berarti paropuan distrik ya? Iya. Apakah ini bisa diduplikasi ke distrik-distrik yang lain atau minta ini dinaikkan menjadi bagian badan di salah satu struktur di HKBP pusat menjadi lebih kuat di akar rumput begitu? Sebetulnya di HKBP ada di tingkat hatopan. Ada di tingkat hatopan, kemudian itulah yang turun ke distrik konferensi paropuan HKBP ada. Nah, itulah yang turun ke distrik-distrik. Nah, itu sekarang yang sedang digagas supaya kalau sudah berjalan di DKI, ini akan diduplikasi, akan diikuti oleh yang lain. Maka kita berharap sekali distrik DKI menjadi motor untuk itu. Dan sekarang ini Sandra Sidabutar yang menjadi ketua konferensi perempuan, kebetulan juga adalah ketua PPD di DKI, sedang berjalan kemana-mana gitu untuk menjajaki supaya ya di distrik-distrik memang akan ada ruang-ruang aman yang seperti itu gitu. Apa yang kira-kira ditemukan? Kira-kira apa seperti mengobati atau menghindari agar jangan makin bertambah kasus-kasus anak gitu? Apa yang harus dilakukan? Yang jelas itu pemahaman bersama harus sampai kepada, kalau kita bicara dengan paropuan, gitu. Kemarin itu kan kami ada pembekalan, sudah kami lakukan itu beberapa bulan yang lalu, saya kira 3 bulan yang lalu, dan saya juga ikut menjadi narasumber di situ untuk mensosialisasi apa Undang-Undang Perlindungan Anak itu, apa artinya itu untuk paropuan di huria-huria. Di tingkat huria juga ada banyak persoalan gitu terhadap anak-anak, juga terhadap paropuan kan gitu. Nah, mulai dari situlah kalau sudah ada kesadaran bahwa di sini ada masalah, tentu harus ditangani. Menanganinya siapa? Kan nggak mungkin sendiri. Nah, itulah maka perlu tadi itu kelompok-kelompok kerja gitu yang akan terus berkomunikasi atau dia berpayung ke di distrik di distrik. Itulah yang turun ke huria-huria melakukan sosialisasi, melakukan apa yang dibutuhkan lah gitu, pertemuan-pertemuan kalau memang mereka membutuhkan informasi tentang itu, seperti itu. Yang langsung dengan anak ini misalnya kalau di gereja kan guru sekolah minggu, bagaimana pembinaan juga ke guru sekolah minggu, kesadaran bukan hanya kerohaniannya yang dia mereka ajarkan, juga psikologisnya, apa yang terjadi barangkali itu lewat pendekatan itu. Sangat yakin saya. Jadi ini juga menjadi masukan dari itu sendiri. Saya pikir itu harus saya bicarakan juga dengan ketua PPD, bahwa kita tidak hanya kepada perempuan dalam artian perempuan yang masuk di paduan suara atau apa, tetapi juga kepada guru-guru sekolah minggu secara langsung, karena mereka yang berhubungan langsung dengan anak-anak. Saya pikir ini masukan dan akan saya sampaikan itu supaya kita bisa melakukannya. Terima kasih Toh. Maju terus Yayasan Aris Merdeka Foundation. Ya.